Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Spartama di kelompok 19. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai UAS final project kami, yaitu aplikasi Tokopedia. Nah, di sini kita terdapat 3 kelompok, yaitu Talita Ariana Salsabila dengan NPM terakhir 176, Nurul Syafika dengan NPM terakhir 080, dan saya Muhammad Bagas Spartama dengan NPM terakhir 253. Oke, mari kita mulai dengan latar belakang yang ada. Nah, di latar belakang kita mengetahui bahwa Tokopedia adalah salah satu platform marketplace yang digunakan untuk menjual dan membeli berbagai produk secara daring. Sehingga dengan makin banyaknya barang yang dikelola, diperlukan sistem yang mampu menyimpan, mencari, menghapus data produk secara efisien. Di sini di program kami kita menerapkan konsep binary search tree dan AVL tree sebagai penunjang binary search tree agar program dapat berjalan dengan lancar dan performanya menjadi yang terbaik. Lalu dalam implementasi program, setiap produk disimpan dalam sebuah struct produk yang memiliki atribut nama, ID, kategori, harga, rating, lokasi, opsi pengiriman, dan tag. Data produk dimasukkan dalam dan dikelola berdasarkan ID sebagai kunci utama pembentukan pohon. Next, ini mari kita analisa program kita. Oke, kita menggunakan library yang standar seperti IOStream, vector, string, algorithm, IOMan IP, dan namespace std. Next, kita menggunakan struct product yang dimana kita juga menggunakan tree node. Di bagian struct product kita melakukan pengkategorian seperti ada ID, name, kategori, location, lalu ada shipping option, lalu ada double rating, long price, dan ada vektor untuk favorite text. Terus kemudian terdapat tree node di bagian produknya. Kita menggunakan struct tree node juga. Nah, selanjutnya adalah BST. Nah, BST ini kita berisikan BST insert yang dimana berfungsi untuk menambah data. Lalu ada BST search, ini digunakan untuk mencari data yang sudah ada. Lalu kemudian ada min value node, ini digunakan untuk mencari nilai terkecil untuk keperluan penghapusan node. Dari min value node tersebut kita ada BST delete untuk menghapus data yang ingin kita hapus. Lalu ada in order traversal dan juga BST get in order. Ini difungsikan untuk menampilkan data secara urut. Lalu kemudian ada view database. View database ini tuh digunakan untuk memperlihatkan database dari get in order tadi. Lalu kemudian ada BST visualization. BST visualization ini berguna untuk menampilkan bentuk pohon dari tree node yang tadi. Lalu ada AVL utilities, kita menggunakan get height dan ada get balance, itu untuk ngecek faktor keseimbangan dan faktor tingginya, ngecek tinggi dan faktor keseimbangannya. Lalu ada right rotate dan left rotate, itu untuk nyimbangin kanan kirinya. Tadi seperti yang saya bilang, kita melakukan penyeimbangan dengan AVL melalui rotasinya. Lalu ada AVL function. Pada AVL function kita memiliki AVL insert yang dimana itu berfungsi sama, yaitu memasukkan data yang ada. Lalu kemudian ada AVL search dan in order traversal, itu memiliki fungsi yang sama seperti di BST, yaitu untuk mencari data yang ada dan juga menampilkan data secara urut. Lalu ada AVL get in order dan AVL database, itu untuk menampilkan database yang kita miliki dan diurutkan. Lalu kemudian ada AVL delete untuk di sini kita digunakan untuk menghapus data yang kita ingin hapus. Terus ada min value node untuk mencari nilai terkecil untuk keperluan penghapusan atau melakukan keperluan keseimbangan untuk menyeimbangkan data. Lalu ada AVL visualization, di mana di sini digunakan untuk menampilkan tree node-nya. Jadi setiap kali dia
memasukkan atau menghapus data, maka AVL-tree akan secara otomatis melakukan rotasi jika pohonnya itu atau tree node-nya itu nggak seimbang. Hasil visualization-nya itu bisa menjadi lebih padat dan terlihat lebih pendek dibandingkan BST biasa karena ada self balancing. Next itu ada order function. Bagian order function ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya order function. Pada bagian ini program menampilkan data produk dalam bentuk tabel. Fungsi print product table, fungsi ini menerima data produk yang disimpan dalam vektor produk. Data hanya dibaca dan tidak diubah sehingga ini aman digunakan untuk menampilkan output. Yang kedua, program ini dilakukan untuk pengecekan data kosong. Program terlebih dahulu mengecek apakah data produk tersebut kosong. Jika kosong, sistem akan menampilkan pesan no data available. Yang ketiga, menampilkan header table. Program mencetak judul kolom seperti ID, name, kategori, price, rating, shipping. Dan fungsi setWi ini digunakan agar setiap kolom memiliki lebar yang sama dan terlihat rapi. Yang keempat, garis pembatas, yaitu garis pembatas dicetak menggunakan karakter strip untuk memisahkan header dan isi data. Yang kelima, menampilkan data produk. Data produk ditampilkan menggunakan perulangan for. Setiap atribut produk ditampilkan sesuai kolomnya. Rating ditampilkan dengan satu angka di belakang koma seperti menggunakan set precision 1. Dengan demikian, data produk dapat ditampilkan secara terstruktur, rapi, dan mudah dibaca oleh pengguna. Oke, selanjutnya ada input produk. Pada bagian ini terdapat fungsi input produk yang berfungsi untuk menerima data produk dari pengguna melalui keyboard. Pengguna meminta mengisi ID, nama produk, kategori, lokasi, opsi pengiriman, rating, dan harga. Setelah semua data berhasil diinput, fungsi ini akan membuat objek produk baru dan mengembalikannya untuk disimpan ke dalam sistem. Nah, selanjutnya ada sampel data. Pada bagian ini terdapat data sampel produk yang digunakan sebagai data awal sistem. Data ini disimpan ke dalam vektor produk yang berisi beberapa objek produk dengan atribut seperti ID, nama produk, kategori, lokasi, opsi pengiriman, rating, harga, dan tag. Data sampel ini digunakan untuk mempermudah proses pengujian dan demonstrasi program tanpa harus melakukan input data secara manual. Selanjutnya ada main function. Nah, pada bagian ini program menampilkan identitas kelompok sebagai informasi pembuat aplikasi. Selanjutnya, data sampel produk dimasukkan ke dalam dua struktur data, yaitu binary search tree atau BST dan AVL tree. Pengguna kemudian dapat memilih struktur data yang akan digunakan untuk proses pengolahan data produk. Nah, selanjutnya ada operation menu. Di bagian ini ditampilkan menu operasi utama program. Pengguna terlebih dahulu memilih jenis struktur data yang digunakan, yaitu BST atau AVL tree. Setelah itu, sistem menampilkan menu operasi seperti menambahkan produk, mencari data, menghapus data, melihat seluruh data, dan memvisualisasikan struktur tree. Menu ini berjalan secara berulang sampai program memilih untuk keluar. Nah, selanjutnya di sini ada Coach 1, yaitu input produk. Program ini menampilkan sebuah sistem pengelolaan data yang dirancang untuk menggunakan struktur
data tree yaitu BST dan AVL tree untuk menyimpan dan mengelola data secara terorganisir. Pada awal program, pengguna diharapkan beberapa pilihan menu untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan, sehingga interaksi dengan program menjadi lebih fleksibel dan terarah. Dua operasi utama yang disediakan adalah input data produk dan pencarian data produk. Pada menu input produk ini, pengguna diminta untuk memasukkan data produk seperti ID dan informasi produk lainnya. Data yang dimasukkan kemudian disimpan ke dalam struktur tree sesuai dengan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih BST, maka data akan dimasukkan berdasarkan aturan binary search tree tanpa memperhatikan keseimbangan tinggi tree, sehingga dalam kondisi tertentu tree dapat tidak seimbang. Sebaliknya, jika pengguna memilih AVL tree, setiap proses penambahan data akan disertai dengan proses penyeimbangan otomatis agar tinggi tree tetap optimal. Selain itu, di program search produk ini berfungsi untuk mencari data produk berdasarkan ID. Pada proses ini, pengguna memasukkan ID produk yang ingin dicari. Lalu program akan melakukan pencarian pada tree yang telah dipilih sebelumnya, baik BST maupun AVL. Jika data produk ditemukan, program akan menampilkan informasi produk tersebut kepada pengguna. Namun, jika data tidak ditemukan, program akan memberikan notifikasi bahwa data produk tidak tersedia. Nah, yang ketiga, pada Cois 3 delete produk, program digunakan untuk menghapus data produk berdasarkan ID. Pengguna memasukkan ID produk yang ingin dihapus, lalu program akan menghapus data tersebut dari BST atau AVL sesuai pilihan. Jika menggunakan AVL, struktur tree akan diseimbangkan kembali setelah penghapusan. Yang keempat yaitu view product. Program berfungsi untuk menampilkan seluruh data produk yang tersimpan di dalam tree. Data ditampilkan sesuai jenis tree yang dipilih, yaitu BST atau AVL, sehingga pengguna dapat melihat semua produk yang ada di database. Nah, yang kelima ada visualis tree. Program menampilkan visualisasi struktur tree yang digunakan. Jika pengguna memilih BST, maka struktur BST akan ditampilkan. Jika memilih AVL tree, maka struktur AVL akan ditampilkan. Visualisasi ini membantu pengguna melihat bentuk dan susunan node dalam tree. Nah, selanjutnya ada default case. Pada default case, bagian ini dijalankan ketika pengguna memasukkan pilihan menu yang tidak tersedia. Program akan menampilkan pesan invalid choice sebagai pemberitahuan bahwa input salah, lalu program tetap berjalan dengan normal. Nah, selanjutnya di sini ada output BST. Yang pertama, tampilan awal. Yang ini yaitu menampilkan judul program, identitas kelompok, pilihan jenis, tree, BST atau VL, dan menu peta. Nah, jika di sini ada contohnya, jika kita memilih satu, maka di sini akan menampilkan insert product. Selanjutnya data awal. Yang di sini untuk menampilkan daftar-daftar produk yang sudah tersimpan sebelum dilakukan operasi apapun. Nah, yang di sini ada menampilkan bentuk struktur tree dari data yang ada. Nah, selanjutnya ada insert BST. Di sini menunjukkan proses penambahan data produk baru ke dalam BST berdasarkan ID. Misal kita memilih insert produk, terus kita masukkan ID-nya 21, maka di sini akan ditampilkan sesuai ID yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada before insert. Yang ini untuk menampilkan data dan struktur tree sebelum dilakukan proses insert.
After insert ini untuk menampilkan data dan struktur tree setelah data baru berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada BST insert tree. Ini menampilkan bentuk BST setelah proses insert selesai. Ini yang sebelum, ini. Nah, selanjutnya di sini ada delete BST, yaitu output ini menunjukkan proses penghapusan data produk berdasarkan ID. Misalnya, kita masukkan di sini, kita pilih 3, yaitu delete produk. Misal kita masukkan ID-nya nomor 1. Nah, output di sini akan menghapus data yang nomor 1. Selanjutnya di sini ada before delete. Output ini menampilkan data dan struktur tree sebelum data dihapus. Dan di sini ada after delete. Output ini digunakan untuk menampilkan data dan struktur tree setelah data berhasil dihapus. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait dengan delete BST. Nah, untuk melakukan operasi delete BST, pertama-tama kami harus memilih tree type yang ingin dijalankan. Nah, di sini kami memilih opsi yang pertama karena opsi yang pertama itu adalah BST. Kemudian lanjut, setelah memilih opsi BST, selanjutnya akan keluar menu. Di mana untuk melakukan delete, maka kami memilih menu yang ketiga, yaitu delete product. Nah, untuk produk yang ingin kami hapus itu ID-nya adalah 1. Kenapa saya memilih ID pertama, ID 1? Itu karena ID 1 ini sebelumnya sudah ada dalam database. Jadi, nantinya ketika melakukan proses delete itu akan terlihat bahwa program ini itu sudah dinamis. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ID pertama itu berada dalam database sebelum insert. Pada database awal, intinya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi sebelum delete itu datanya masih dari data yang pertama hingga data ke-21 ya, karena kan tadi sudah menginsertkan data ke-21. Kemudian setelah delete, itu hasilnya ID pertama, ID 1 itu hilang. Jadinya ID-nya hanya 2 hingga 21, seperti itu. Kemudian di sini adalah output dari visualisasi delete tree-nya secara BST ya. Nah, sebelum delete pertama masih ada ID 1 ya di sini sebagai root-nya. Kemudian setelah delete, maka root-nya berubah menjadi 2. Kemudian di sini adalah search BST. Nah, search BST ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah ketika produknya ditemukan atau product found. Nah, jadi untuk melakukan search, awalnya user akan, atau kami akan memilih choice yang pertama dulu untuk tree type-nya yaitu BST. Kemudian untuk menunya kami memilih choice yang kedua yaitu search product. Nah, setelah memilih menu, selanjutnya akan memasukkan ID dari produk yang ingin kami cari. Contohnya di sini saya memasukkan ID 5. Dan hasilnya itu ketemu found, kemeja. Kita lihat. Nah, di sini ID 5 itu memang benar adalah kemeja, seperti itu. Selanjutnya, kondisi kedua adalah products not found karena telah dihapus di pilihan delete sebelumnya. Nah, sebelumnya kan saya sudah nge-delete ID yang pertama kan, maka dari itu di sini ketika melakukan search product, kemudian kami memasukkan ID 1 atau ID yang sudah kami hapus tadi, maka datanya tidak akan ketemu, akan menampilkan pesan data not found. Nah, selanjutnya ada kondisi di mana produknya itu tidak ketemu karena produk itu tidak ada dalam database. Nah, contohnya di sini saya ingin mencari data dengan ID 25. Nah, tadi kan dalam database-nya ID 25 kan tidak ada kan, hanya dari ID 2 hingga 21. Maka dari itu, ketika saya memasukkan ID 25 atau mencari ID 25, maka akan menampilkan pesan data not found. Selanjutnya di sini ada view database BST. Cara untuk nge-view-nya itu adalah dengan memilih choice yang keempat, yaitu view database. Nah, di sini kebetulan saya memasukkan database sebelum melakukan proses delete ya. Jadi hanya setelah proses insert aja. Makanya di sini ada ID 1 hingga ID 21. Seperti itu. Nah, untuk view database tree-nya ini juga sama, saya
mengambil visualisasi dari database dengan ID 1 hingga 21 sehingga bentuknya itu menjadi seperti ini. Nah, ini kenapa root-nya itu berada di bawah itu karena selanjutnya itu ada di subtree kanan. Selanjutnya lanjut ke output APL. Nah, untuk tampilan awalnya pertama ada study case-nya, kemudian ada nama kelompok kami. Nah, selanjutnya untuk choose tree type-nya kami memilih 2 karena 2 itu adalah APL. Lanjut di sini ada menunya sama seperti BST ya, ada insert, search, delete, view database, visualize tree. Nah, untuk data awalnya di sini saya menggunakan database yang sama dengan BST. Jadi ada ID 1 hingga ID 20. Nah, untuk tree data awalnya ini bedanya dengan yang BST tadi, ini ada balance factor-nya dan bentuknya itu juga berbeda ya. Sesuai dengan konsep tree. Jadi di sini secara otomatis akan melakukan proses right rotate dan left rotate sehingga tree-nya itu seimbang. Bisa dilihat dari balance factor-nya itu masih berada di rentang min 1, 0, dan 1. Maka dari itu sudah dikatakan bahwa tree APL ini sudah balance. Lanjut di sini ada insert APL. Nah, untuk melakukan insert APL pertama seperti biasa akan memilih tree type-nya, yaitu di sini adalah 2 karena adalah APL. Terus untuk menunya kami memilih menu yang pertama yaitu insert product. Nah, untuk insert product di sini program akan meminta kami untuk menginputkan ID, nama, kategori lokasi, shipping option, rating, dan price. Nah, di sini saya memasukkan Rexus Gamepad, kategori gaming, location Surabaya, shipping optionnya instan, ratingnya 4,8 dan harganya 200.000. Nah, jadi sebelum proses insert di sini ID-nya itu dari 1 hingga 20 dan setelah insert di sini ID dua-duanya sudah ada nih. Sudah tercantum pada database. Lanjut di sini ada tree-nya sebelum insert di sini seperti biasa ya dari ID 1 hingga ID 20. Kemudian setelah insert di sini ada ID 22. Nah, bisa dilihat di sini bentuk dari tree visualisasi tree-nya itu berubah ya. Karena di sini menyesuaikan dengan konsep dari ABL. Jadi ini sudah dilalui proses rotate hingga balance factor-nya itu berada di rentang min 1, 0, dan 1 sehingga menunjukkan bahwa AVL tree ini sudah balance. Oke, lanjut di sini ada delete AVL. Nah, untuk melakukan operasi delete AVL, menu yang harus kami pilih adalah menu yang ketiga, yaitu menu delete product. Nah, kemudian setelah memasukkan pilihan ketiga, selanjutnya program akan meminta kami untuk memasukkan ID-nya. Nah, untuk ID-nya di sini saya ingin menghapus ID yang ketiga. Nah, ID 3 ini sudah ada ya dalam database awal. Di sini saya pilih untuk menunjukkan kedinamisan program. Jadi sebelum delete di sini kan masih ada kan ID yang ketiga yaitu sepatu, kemudian setelah delete ID ketiganya hilang. Jadi habis ID kedua langsung ID keempat gitu. Nah, di sini adalah tree visualization-nya. Pertama yang before delete, di sini masih ada ya ID-nya 3 dan kemudian di sini ID 3-nya hilang. Lanjut di sini ada search ABL. Kondisi yang pertama yaitu adalah products found. Nah, misal saya nyari ID yaitu 5, maka akan nge-found kemeja. Nah, ID 5 tadi benar kan? ID 5 nama produknya adalah kemeja. Oke, selanjutnya di sini ada kondisi ketika products-nya not found karena telah dihapus di pilihan delete sebelumnya. Nah, sebelumnya kan saya mencoba untuk nge-delete ID 3 kan. Jadi di sini saya coba untuk mencari ID ketiga, maka nanti akan ditampilkan pesan error data not found. Kemudian ada kondisi terakhir yaitu produknya not found karena produk tidak ada dalam database. Nah, contohnya di sini saya ingin mencari produk dengan ID 25. Nah, tadi kan nggak ada ya ID 25 ya, adanya 22 ya. Makanya ketika saya mencoba mencari ID 25, datanya tidak akan ketemu, data not found. Lanjut di sini ada view database APL. Nah, di sini kebetulan saya pakai data yang sudah dilakukan proses delete ya. Tapi belum dilakukan proses insert. Nah, maka di sini ada ID 1, 2, 4 hingga ke 20 seperti itu. Oh ya, untuk melakukan view database ini caranya adalah memilih menu yang keempat yaitu view database.
Nah, kemudian ini ada tree-nya ya, dimulai dari 1, 2, 4 dan seterusnya hingga 20. Nah, di sini balance factor-nya juga sudah di rentang -1, 0 dan 1 sehingga sudah menunjukkan bahwa tree dari AVL ini sudah balance. Nah, sebelum masuk ke dalam kesimpulan, di sini saya akan mencoba untuk demo programnya ya. Nah, kebetulan ini adalah programnya. Di sini ketika nge-run pertama-tama tampilannya seperti ini, bakal ada study case-nya, terus ada nama dari anggota kelompoknya. Nah, di sini akan choose tree type. Saya coba samakan dengan PPT ya. Coba dulu dari yang BST, insert product. Nah, tadi ID 21 misal, terus datanya gelas. Kategorinya drink, misal. Location, Surabaya. Terus shipping optionnya misal saya pakai instan. Ratingnya 5 dan harganya 25.000 misal. Nah, setelah itu saya akan tampilkan datanya. View database 4. Nah, jadi kan data awalnya dari 1 sampai 20. Nah, di sini ada nih data baru yaitu 21. Di mana ini adalah data yang tadi kita inputkan. Kemudian lanjut di sini lakukan search. Misal saya pengen search 7 nih. Kan ini kan exist kan. Oke, found. Terus saya ingin coba nyari yang tidak ada dalam database misal ya. Yang tidak ada dalam database misal ID 450 gitu kan. Nah, di sini akan muncul tulisan data not found. Terus di sini saya coba hapus dulu ya. Saya coba hapus produk di mana saya pengen nyoba hapus ID-nya 2 misal. Nah, jadi ketika kami menghapus ID 2, selanjutnya coba view database. Nah, ini ID 2-nya hilang. Lanjut di sini saya akan coba untuk search lagi. Maka kita akan search produk yang sudah kita hapus sebelumnya yaitu 2. Nah, di sini datanya tidak akan ketemu gitu. Kemudian di sini ada visualize tree. Nah, ini visualize tree setelah dilakukan proses delete dan insert. Di sini ada tree yang pertama ini sebagai rootnya, terus subtree-nya 3, 4, 5, dan seterusnya hingga 21. Ini menunjukkan ketidakseimbangan ya, karena subtree-nya itu di kanan semua gitu. Oke, lanjut di sini ke AVL. Nah, untuk AVL sendiri, pertama saya mau coba insert produk. Misal ID-nya 22 ya, tadi kan udah 21 kan. Namanya mouse, misal mouse. Terus kategorinya elektronik misal. Terus location Surabaya lagi. Shipping option reguler. Terus ratingnya 4 misal. Dan harganya 100.000. Nah, maka selanjutnya kita akan view database-nya itu menjadi seperti ini. Jadi ada 22 nih, ada mouse ya. Oh ya, ini datanya beda ya guys. Maksudnya ini tuh kan jadi nanti ada database buat BST sendiri, terus nanti ada database buat AVL sendiri. Jadi ketika melakukan proses operasi BST itu tidak akan mempengaruhi database dari AVL gitu. Tapi untuk database-nya sama, maksudnya kayak urutannya, nama produk, kategori, harga segala macam itu sama semua dari nomor 1 hingga 20. Lanjut di sini saya akan coba untuk search produk. Nah, di sini saya pengen search misal 20 nih. 20. Nah, found topi. Nah, di sini kan ID 20 itu memang nama produknya adalah topi. Lanjut di AVL, di sini saya coba search lagi untuk produk yang tidak ada dalam database. Misal 25 lagi nih, 25. Maka nanti akan muncul pesan data not found. Kemudian saya lanjut lagi ke delete dulu ya. Delete, misal saya pengen delete ID ke 10 misal. Nah, setelah melakukan delete di sini kita bisa view database-nya seperti ini. Jadi ID ke 10 itu terhapus ya.
ID 10 terhapus. Maka dari itu saya coba untuk nge-search ID ke 10 itu. Maka nanti datanya tidak akan ketemu atau data not found. Kemudian terakhir di sini saya akan menampilkan tree-nya ketika sudah melakukan proses update, proses insert dan delete. Dimana tadi kan saya nge-delete berapa tadi? Sini saya nge-delete ID ke 10 ya. Jadi di sini tidak ada ID ke 10 dan kemudian saya menginsertkan ID ke 22. Nah, di sini bisa dilihat balance factor-nya ini sudah 0, terus ada 1 dan min 1. Jadi sudah dalam rentang di mana tree-nya itu dikatakan sudah balance. Nah, terakhir itu kita bisa exit. Nah, kalau exit langsung memberhentikan programnya. Jadi kesimpulannya adalah program simulasi marketplace Tokopedia ini sudah berhasil memberikan solusi yang terstruktur dan efisien dalam pengelolaan data produk dengan menerapkan dua struktur data yaitu BST dan ABL. Nah, program ini sudah mampu untuk menyimpan, mencari, dan menghapus data produk berdasarkan ID secara sistematis. Nah, BST itu memungkinkan pengurutan data yang lebih sederhana namun tidak menjamin keseimbangan pohon sehingga kinerjanya dapat menurun pada kondisi tertentu ketika database-nya itu banyak ya di sini kondisinya. Sebaliknya AVL itu dapat menjaga keseimbangan tinggi pohon melalui proses rotasi sehingga operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan data itu dapat dilakukan dengan cepat dan stabil. Nah, secara keseluruhan program ini tidak hanya mempermudah manajemen produk marketplace tetapi juga menjadi penerapan nyata konsep struktur data pohon yang efektif, efisien, dan relevan dalam sistem e-commerce. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.